Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina syafi'ina Muhammad wa huwa nabiyyu al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa' amma ba'du. Hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita sudah melewati Zulhijjah 10 pertama. Hari ini kita bertepatan dengan pekan keempat kajian kitab Bulughul Maram. Tema yang kita akan bahas tentang kitab Janaiz. Ini pembahasan yang sangat penting, ya. Apalagi kitab Bulughul Maram ini luar biasa, ya, syarat dengan ilmu. Kita mencoba mendalaminya, hadis-hadis tentang hukum, ya, yang dikhususkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dengan mengenyampingkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah akidah ataupun yang lainnya. Beliau fokus hanya dengan masalah hadis-hadis hukum. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpah curahkan kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga para pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Bab jenazah atau kitab Janaiz dalam Bulughul Maram ini memuat, ya, tata cara pengurusan jenazah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penjelasannya, kalau kita ingin mendalami tentang syarahnya, ini ada dua kitab. Yang pertama dengan bahasa yang cukup klasik, yaitu Subulus Salam, yang ditulis oleh Imam As-San'ani dari San'a, ya, ibu kota Yaman. Yang kedua adalah Tawdihul Ahkam, ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Ini lebih kekinian bahasanya. Pada bab ini ada 4 poin penting terkait jenazah, yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan yang keempat, menguburkan jenazah. Definisi jenazah yang jamaknya adalah janaiz boleh dibaca dengan fathah janaiz atau dengan kasrah, yaitu jinaiz dalam bentuk jamaknya. Artinya apa? Keranda tempat mayit disemayamkan. Jenazah adalah tubuh seorang yang sudah meninggal dunia. Kata jenazah biasanya dipakai dengan nuansa lebih sopan dan formal dibanding kata mayat, ya. Di telinga pun berbeda, ya. Kalau dibilang jenazah itu lebih enak, ya, ketimbang mayat. Mayat itu udah menakutkan, ya. Serem banget bahasanya, ya. Nah, sering digunakan dalam konteks rumah sakit, pemakaman, berita ataupun keagamaan, nyebutnya jenazah, ya. Kapan sholat jenazahnya, kan gitu, ya. Contoh, jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit, keluarga menjemput jenazah untuk dimakamkan. Ini dalam bahasa berita, ya. Secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Arab, yaitu janazatun, yang berkaitan dengan orang meninggal dan prosesi pemakamannya. Hidup kita ini akan ditutup semuanya dengan al-maut. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Bahkan ketika Rasul SAW mendekati selesai risalahnya, itu malaikat Jibril datang menyampaikan pesan. Apa pesan itu? Ada 3 kata penting. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu dan kau pasti mati. Wa'mal
wahbib ya, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Dan cintailah siapapun yang kamu suka, engkau pasti berpisah dengannya. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah sesuka kamu, sebab semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 nasihat yang luar biasa dari malaikat kepada Rasulullah SAW. Hadis dalam bab ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, aksiru zikra hazimil lazati ay al-mauti. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda SAW, perbanyaklah menyebut pelebur kenikmatan, yaitu apa? Mati. Rasul menamakannya dengan hazimul lazat. Hilang semua kenikmatan itu, ya. Nikmat jabatan, nikmat dunia, nikmat makan, nikmat minum itu udah enggak didapat lagi. Bila sudah datang yang namanya al-ajal atau kematian. Syarah hadis ini adalah hazimul lazat, maknanya pemutus atau penghancur kenikmatan. Apa maksudnya? Kematian memutus seluruh kenikmatan dunia. Memisahkan manusia dari harta, keluarga, jabatan, dan syahwat. As-San'ani menjelaskan bahwa hadis ini merupakan anjuran untuk 1. Sering mengingat kematian. Karena hal itu dapat melembutkan hati. Mengurangi cinta dunia. Dan mendorong persiapan akhirat kita. Jadi hidup kita itu sangat singkat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan agenda dan jadwalnya, seakan-akan kita hidup selamanya di dunia ini. Dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Ya. Ini bukan hadis sahih tetapi memiliki makna ya, bahwa kita harus serius melakukan urusan dunia dan juga urusan akhirat kita. Orang yang banyak mengingat mati akan apa? Lebih zuhud terhadap dunia. Ya. Dunia itu nggak akan habis-habisnya, Pak. Dikejar itu makin penasaran kita. Dapatnya segitu aja kita. Ya. Dapat untuk kebutuhan kita, keluarga, masih ada sisanya, kita tabung untuk kebaikan. Datang bulan haji, kita bisa berkurban. Datang bulan Ramadan, kita bisa zakat mal. Dan banyak yang bisa kita bantu dalam jihad mali. Jihad dengan harta benda. Yang kedua, lebih semangat taat. Lebih semangat taat pada Allah. Yang ketiga, menjauhi maksiat. Yang keempat, tidak tertipu oleh kenikmatan sementara. Nikmat dunia itu akan hilang, akan lenyap. Ya. Faedah hadis ini adalah yang pertama, disunahkan mengingat kematian. Karena mengingat mati membuat hati khusyuk dalam ibadah, mengurangi kelalaian, dan menyiapkan bekal untuk akhirat kita. Yang kedua, dunia tidak kekal. Semua kenikmatan dunia akan terputus, baik kekayaan, ya, kedudukan maupun kesehatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua jiwa pasti merasakan kematian. Yang ketiga, kematian sebagai nasihat terbesar buat kita. Banyak ulama salaf mengatakan, cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Karena orang yang sadar akan mati biasanya lebih berhati-hati dalam ucapan, dalam beramal, dan hubungan dengan manusia juga dia sangat menjaga. Ya. Hari ini saudara kita yang sedang haji, apa tujuannya? Membersihkan dari dosa.
Baik itu yang hablum minallah ataupun hablum minan nas. Bahkan kesalahan dia terhadap manusia itu harus lebih diutamakan untuk diselesaikan. Dengan Allah itu lebih mudah ya, untuk mendapatkan ampunannya. Jangan kita menganggap bahwa masalah dengan Bani Adam itu gampang, enggak. Ya, lebih sulit. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la yatamanniyanna ahadukum al-mauta lidurrin yanzilu bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, muttafaqun alaih. Ini hadis sahih yang paling tinggi derajat kesahihannya. Al-Imam Bukhari dan Muslim menyepakati ini hadis sahih. Apa kata Nabi SAW? Janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu menginginkan mati karena kesusahan yang menimpanya. Diuji sakit begitu lama, ya. Udah mati aja saya, gitu. Udah bunuh aja saya. Itu enggak boleh. Lalu yang boleh apa? Panjatkan doa pada Allah. Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih baik bagiku. Dan wafatkanlah aku jika sekiranya itu lebih baik bagiku. Memberi pilihan pada Allah. Ini banyak pengalaman, Pak. Contoh saya punya ibu mertua ya, sudah wafat mungkin sebulan yang lalu. Semua pun yang melihat nggak tega ketika makan sudah tidak lagi bisa melalui mulut ya. Itu pakai selang. Ya. Hampir 6 bulan lebih lah makan model begitu. Dunia sudah tidak kenal dia. Apa itu dunia, seperti apa? Bagaimana dengan lingkungan, anak, cucu nggak kenal. Sehingga saya mengamalkan hadis ini. Hadis ini yang saya amalkan. Allahumma ahyiha makanatil hayatu khairun laha wa tawaffaha iza kanatil wafatu khairan laha. Ya Allah, hidupkanlah beliau ini bila kehidupan lebih baik baginya, dan matikanlah bila kematian lebih baik baginya. Kenapa kita harus begitu? Memberikan pilihan pada Allah. Karena menyabut nyawa itu hak prerogatif Allah. Manusia nggak bisa ya mencabut nyawa seorang hamba itu. Nah, syarah hadis ini adalah larangan mengharap mati karena musibah. Kita ya harus sabar menghadapi. Al-Imam As-Sa'ani menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan makruh bahkan bisa jadi haram mengharap kematian karena kesusahan dunia seperti sakit, miskin, kehilangan harta ataupun beratnya ujian. Ujian semuanya akan menimpa kita. Berat atau ringannya itu terserah Allah Subhanahu wa taala ya. Kita hanya menggali hikmah di balik itu. Karena seorang mukmin tidak mengetahui mana yang lebih baik baginya. Boleh jadi hidupnya menambah pahala dan kebaikan. Ya. Hikmah larangan ini apa? Yang pertama, umur seorang mukmin adalah kesempatan menambah amal. Selama masih hidup, pintu tobat masih terbuka. Amal soleh masih bisa dilakukan. Derajat dapat terus naik. Karena itu Nabi SAW melarang kita ya tergesa berharap mati. At-tamanni bil maut itu enggak usah. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, ujian adalah penghapus dosa. Ini keimanan kita. Musibah apapun yang menjadi kita sulit, kalau kita ikhlas, itu sebagai penghapus dosa. Meninggikan derajat kita dan mendatangkan pahala kesabaran. Karena Allah berjanji wa basyiri as-sabirin. Yang ketiga, kehidupan dan kematian adalah
ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak tahu apakah hidup lebih baik baginya atau kematian lebih baik baginya. Karena itu Nabi SAW mengajarkan menyerahkan urusan tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan doa dalam hadis tadi itu, Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Maknanya apa? Meminta pilihan terbaik dari Allah. Bukan memaksakan keinginan pribadi, ya. Ini menunjukkan adab seorang mukmin. Ridha terhadap takdir Allah, tawakal dan husnuzan kepada Allah apapun kondisi kita. Nah, faedah hadis ini yang kita ambil, yang pertama larangan putus asa. Islam ya melarang kita untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, boleh berharap mati dalam keadaan tertentu. Ulama itu menjelaskan, jika takut fitnah agama, ya Allah, jangan matikan aku dalam posisi terkena fitnah agama umpamanya. Rusaknya iman. Ya, atau khawatir terjatuh dalam kekafiran. Itu yang kita minta. Boleh kalau itu. Ya Allah, matikan aku sedangkan Engkau dalam keadaan ridha kepadaku. Itu ada doa. Allahumma amitni wa anta radin anni. Allahumma amitni. Ya Allah, matikanlah aku sedangkan Engkau dalam keadaan ridha kepadaku. Maka sebagian salaf membolehkan berharap wafat dalam keadaan baik. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Hadis yang ketiga, wa an Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala al-mu'min yamutu bi araqil jabini. Rawahu salasa wa sahih Ibnu Hibban. Orang yang beriman itu mati dengan peluh di dahi. Jadi berkeringat di dahi itu. Ya. Disahihkan oleh Ibnu Hibban hadis ini. Al-Imam As-Sa'ani menjelaskan bahwa keluarnya keringat di dahi ketika wafat termasuk tanda husnul khatimah bagi seorang mukmin. Dengan hadis tadi, ya, araqal jabin, keringat yang muncul di dahi saat menghadapi sakaratul maut. Penjelasan ulama tentang makna keringat dahi itu apa? Tanda rahmat dan kemudahan menjemput ajalnya. Sebagian ulama mengatakan Allah memberi kemudahan kepada mukmin saat kematian. Ketika tanda-tandanya ada seperti itu. Yang kedua, lalu tampak tanda itu berupa keluarnya keringat. Yang kedua, karena rasa malu kepada Allah, ada yang menjelaskan. Seorang mukmin ketika melihat akhirat dan kekurangan amalnya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dahinya itu berkeringat. Ya, ini kan hal-hal yang rahasia, Pak. Ya. Kenapa itu berkeringat? Ya, malu. Ini saya sudah mau dicabut, ya, ruhnya, tapi amalannya masih sedikit. Ya. Yang ketiga, ya, beratnya sakaratul maut. Ini maknanya banyak penafsirannya, ya. Sebagian ulama menegaskan, ya, atau menerangkan sakaratul maut itu sangat berat, Pak. Antum harus hafal doanya tuh. Ada 10 permintaan yang begitu lengkap maknanya. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Kalau ini kita rutinkan baca pada salat, selamat kita. Ya. Sakarat mautnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampai belum masuk ke dalam akal pikiran saya. Dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, judulnya tentang ruh. Disebutkan dalam pandangan beliau itu, kenapa ada doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut.
Ternyata sakaratul maut ketika dicabut itu lebih sakit daripada ditusuk oleh seseorang itu ke tubuh kita dengan 70 kali tusukan dengan menggunakan pedang. Antum bisa bayangkan 70 kali ditusuk itu kayak apa badan kita, tubuh kita itu. Kata beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah, itu lebih sakit menghadapi sakaratul maut. Ya. Nabi saja sampai panas dingin kan waktu dijemput oleh malaikat maut itu. Bahkan satu-satunya manusia yang didatangi malaikat maut dengan mengucapkan salam. Ngetuk pintu dulu. Ya. Fatimah ada di samping Rasul SAW. Kata Rasulullah, ya Fatimah, coba lihat kayaknya ada tamu. Pasti buka pintu, Fatimah nggak ngelihat. Nabi langsung melihat malaikat Israel. Apa kata Nabi? Ja'ana hazimul lazat. Wahai anakku, telah datang ke rumah kita makhluk yang menghancurkan yang namanya kelezatan. Nabi langsung bertanya, ajitani zairan am qabidan. Engkau datang kepadaku untuk mencabut nyawa atau untuk menjenguk karena aku sedang sakit, ya. Kata malaikat Israel, aku datang untuk menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, apa salamnya itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, bila Muhammad sudah kangen untuk berjumpa dengan aku, cabutlah nyawanya itu pelan-pelan. Namun bila dia ingin sembuh dan ingin hidup lebih lama di dunia ini, berilah berapapun yang dia minta. Ini kalau kita yang dikasih pilihan mungkin milih yang kedua ya. Kata Nabi, ya saya sudah selesai risalah ini. Aku sudah kangen dengan Allah, ingin ketemu. Aku ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya panjang, ya. Hadis sahih itu, cerita Nabi dicabut nyawanya itu. Berat, ikhwah sekalian. Nyawa kita dicabut itu ya, dipisahkan dari tubuh yang disebut dengan sakaratul maut, ya. Faedah hadis ini adalah yang pertama, adanya tanda husnul khatimah. Hadis ini menunjukkan ada tanda-tanda lahiriah yang terkandung, ya, yang terkadang tampak pada orang yang wafat dalam kebaikan. Yang kedua, sakaratul maut tidak ringan. Kematian tetap memiliki rasa sakit bagi siapapun, bahkan Nabi sekalipun SAW mengalami beratnya sakaratul maut itu. Yang ketiga, mukmin berharap akhir yang baik. Seorang muslim dianjurkan memperbaiki amal, memperbanyak taubat dan memohon husnul khatimah. Ya. Kita bisa baca sejarah perjuangan Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin itu berjuang untuk membebaskan Palestina, di penjara, disiksa, ya, sampai lumpuh, tapi tetap sholatnya ke masjid. Ya. Dia dengan kondisi badan yang lumpuh tetap 5 waktunya ke masjid dan dibunuh ketika menuju sholat subuh, ya, di rudal. Seorang syekh. Artinya husnul khotimah itu bukan sesuatu yang dadakan gitu loh. Ada upaya yang sangat panjang. Enggak mungkin kita punya, ya, hak untuk mendapatkan husnul khatimah kalau tidak ditapaki dengan yang namanya as-sabat was-sabr. Kita mantap dalam ketaatan dan sabar dalam menghadapi ujian, ya. Penjelasan tambahan dalam Subulus Salam, As-San'ani juga menyebut bahwa hadis ini tidak berarti setiap mukmin pasti berkeringat di dahinya, tidak semuanya, ya. Tetapi itu termasuk tanda baik yang sering terjadi pada orang beriman. Maka tidak boleh memastikan keadaan itu sebagai husnul khotimah. Kalau bisa ada tanda pembandingnya, ya, meninggalnya umpamanya di hari Jumat, meninggalnya sedang ibadah, gitu ya. Kalau ada pembandingnya, insya Allah itu lebih kuat, ya. Jangan baru satu dalil sudah disimpulkan. Hadis berikutnya, laqinu mautakum la ilaha illallah.
Ini hadis jangan dipahami dengan makna yang sempit. Tidak semua kita itu meninggal dunia ya dengan cara yang normal. Sakit dulu, di sampingnya ada anaknya, ada keluarganya. Ketika sudah mau meninggal langsung dibisiki telinganya, ditalkin. La ilaha illallah. Enggak usah pakai disambung Muhammad Rasulullah terlalu berat. Cukup la ilaha illallah. Nah, antum jangan ikut juga orang di kampung. Bukan dibacain la ilaha illallah. Tapi apa, Pak? Nyebut, nyebut. Nyebut apa? Bingung. Langsung la ilaha illallah, bisiki di telinganya. Ngucap sekali selesai. Enggak usah diulang lagi. Ini hadisnya. Tetapi makna yang enak itu, siapapun yang sudah masuk usia tua dan banyak baca tahlil, dia punya amalan pribadi, la ilaha illallah 1000 kali saya baca. Kalaupun meninggalnya itu mendadak, kecelakaan, enggak sempat dia ditalkinkan, dituntun bacaan la ilallah, maka dia mendapatkan makna hadis ini. Karena ada hadis yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhiru kalamihi. Ya, saya mendapatkan penjelasan seorang syekh di Masjidil Haram. Ternyata memang harus banyak tahlil kita, Pak, ya. Ada amalan kita pribadi, ngitung pakai tasbih yang kita punya. Saya sehari 100 kali, silahkan. 1000 kali, silahkan. Ya. Ini kan tajdid keimanan sungguhnya, memperbarui keimanan dengan berbanyak baca la ilaha illallah. Al-talqin berarti menuntun, mengajarkan atau membimbing seseorang agar mengikuti apa yang diucapkan. Al-mauta maknanya al-muhtadhar, mendekati kematian, bukan sudah mati, tapi mendekati kematian. Nah, penjelasan atau hadis ini, ya, syarah ini, hadis ini berisi anjuran sunnah bagi orang yang sehat atau keluarga yang ada di sampingnya untuk mentalkilkan kalimat la ilaha illallah. Hal ini dikarenakan kedudukan kalimat ini sangat-sangat penting. Ya. Barang siapa yang akhir kalimatnya itu adalah la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Fikih dan adab tuntunan talqin, ya, diucapkan secara lembut, enggak usah terlalu tinggi, ya. Menghindari paksaan, jangan dipaksa. Kalau meninggal enggak sempat juga, ya udah, ikhlas kita. Fokus pada satu kalimat saja, la ilaha illallah, ya. Ini keutamanya sangat besar, ya sekalian. Mentalqinkan ini, ya. Bahkan ini nih, kita akan selesaikan polemik surah Yasin. Iqra'u mautakum Yasin, bacakanlah di hadapan yang meninggal dunia surah Yasin. Kenapa kita selalu Yasinan, ya? Riwayat hadisnya Abu Daud dan Imam Nasai, hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ini muhaddis dan dia mensahihkan. Lagi pula ini hadis tentang fadilah, keutamaan beramal soleh. Ya, siapa yang meragukan Quran dengan segala mukjizatnya? Quran kalamullah. Kalau kita ambil dalil yang umum, wahaza kitabun, inilah Alkitab, Quran, anzalnahu, kami turunkan dia, mubarakun, dengan penuh keberkahan. Logika kita bermain di sini. Bukankah ini makam orang tua kita, kepengen, ya, diberkahi oleh Allah? Wasilahnya apa? Bacakan ayat Quran di depan makamnya. Kalau ada yang mengatakan ini adalah amalan yang menyimpang, bid'ah, tunjukkan dalilnya mana? Imam Syafi'i sebagai ulama mazhab dalam fikih 4 mazhab, imam ketiga, beliau mengatakan yustahabbu, dianjurkan menghatamkan Quran pada setiap kematian. Menghatamkan. Kemudian dihadiahkan pahalanya untuk almarhum. Ini bukan sesuatu yang tidak kuat dalilnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, terputus amalnya
Nabi tidak mengatakan in qata'a sawabuhu, putus pahala. Kita kemarin kurban. Di lingkungan itu banyak yang berkurban anaknya tetapi li almarhum atau almarhumah. Berarti kan ada satu keyakinan bahwa pahala itu bisa dihadiahkan. Dan sangat jelas dalam ibadah kurban itu Rasul mencontohkan, ya. Jadi ini surah Yasin memang ada hadis khusus. Kalaupun didoifkan, dianggap lemah ya sanadnya. Ini kan babnya bukan bab masalah ketetapan hukum. Ini adalah tentang fadilah membaca Yasin. Kalaupun doif biasa, itu Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi sebagai ulama muhaddis itu membolehkan hadis doif bisa dipakai dengan catatan dalam fadilah beramal. Iqra'u ala mautakum Yasin maknanya apa? Ketika mendekati kematian ataupun setelah mati, setelah dikuburkan. Makanya banyak orang yang datang ziarah itu baca surah Yasin, ya. Dahsyat kalau anak kandungnya yang membaca itu. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa lisalas, shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa bihi, au waladin salih yad'u lahu. Waladin salih yad'u lahu. Pendapat yang pertama, mayoritas ulama atau jumhur ulama yang dimaksud ya mauta adalah orang yang mati. Dalam hadis ini adalah orang yang sedang menghadapi sakaratul maut ataupun yang sudah meninggal di sini yang kedua ini, ya. Berarti mendekati sakaratul maut ataupun sudah meninggal tetap dibacakan surah Yasin. Derajat hadis ini dan hukum mengamalkannya, sisi sanad hadis ini dinilai dhaif, lemah oleh banyak pakar hadis seperti Imam An-Nawawi, Ad-Darul Qutni dan Al-Albani. Karena adanya perawi yang majhul, tidak diketahui atau dikenal. Namun Ibnu Hibban mensahihkan dan ulama lain seperti As-Suyuti menghasankan hadis ini. Sahih atau hasan, ya. Ini supaya kita melek wawasannya tentang hadis. Saya pernah bertanya sama teman ketika diskusi. Saya pribadi menghormati Syekh Al-Albani, menghormati. Dia ulama. Kalau sudah status ulama itu milik semua umat, ya. Baca bukunya silahkan. Tetapi mengkultuskan secara berlebihan tidak boleh. Ulama manapun. Kita mencintai dengan batasan, ya. Dengan batasan. Kalau memang hadis Nabi harus disahihkan oleh Syekh Al-Albani, beliau sudah tidak ada hari ini. Gimana yang belum disahihkan oleh beliau? Saya sempat ya dikasih masukan, Ustadz nanti kalau menyebutkan hadisnya, hadis yang sudah disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Pertanyaannya, Syekh Al-Albani muhaddis atau mutakhassis fil hadis? Beda jawabannya. Muhaddis, dia berarti punya silsilah sanad yang nyambung kepada Nabi langsung. Kalau dia spesialis di bidang hadis, memang sangat kuat ilmunya dalam bidang hadis. Itu beda. Anda bisa bayangkan coba, hadis Nabi diteliti ulang satu persatu, sedangkan beliau hidup di abad 20. Beliau wafat di penghujung tahun 2020. Syekh Al-Albani. Seorang muhaddis dia punya syekh. Ketika mendapatkan hadis ada namanya al-wijadah, transfer hadis. Beliau dalam sejarahnya mirip dengan Buya Hamka. Berilmu, alim dengan cara otodidak. Kenapa dipanggil Al-Albani? Karena beliau itu dulunya dari Albania. Ketika meletus gerakan komunis, beliau dan keluarganya hijrah ke Damaskus. Dan memang senang baca, orangnya senang baca. Silakan saja, jadi enggak mesti kita harus menunggu disahihkan oleh beliau. Ya. Sisi hukum istinbat, ya, ini termasuk istihbab, sangat dianjurkan, termasuk Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Hambali, membolehkan bahkan menganjurkan membaca surah Yasin. Ya. Kemudian hadis berikutnya, ini ketika Abu Salamah itu wafat, ya Rasul ada di sampingnya. Kemudian ya Rasulullah
mengusap wajahnya supaya matanya itu menutup sebelum kaku. Ya. Maka dijelaskan sesungguhnya ruh itu, nyawa itu dicabut oleh malaikat maut, dibawa, dan yang bersangkutan itu menatap ruhnya kemana dibawanya. Kalau ke sampingnya dia akan ke samping memandangnya, kalau ke atas dia akan melihat ke atas. Ya. Maka kata Rasulullah, jangan kalian berdoa sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Khawatir malaikat itu mengamini. Ya. Yang ada bacalah Allah maghfirli Abi Salama warfa' darajatahu fil mahdiyin wafsih lahu fi qabrihi wa nawir lahu fihi wa khlufhu fi aqibihi. Ini doanya. Antum ketika takziah, siapapun yang meninggal dunia di lingkungan, jangan bicara yang tidak baik berkaitan dengan almarhum. Cukup nih baca ini aja, ya. Kalau enggak baca Quran udah. Baca Quran, doa, pergi aja kita, Pak. Ya. Khawatir nanti kalau diamini malaikat itu yang terjadi. Jadi menjenguk orang sakit jangan bercanda tuh, ya. Mentang-mentang teman dekat dijenguk di rumah sakit nih. Ente kenapa sampai diopname gini? Kenapa aku bengkak nih? Benar nah? Iya. Wih, teman saya itu tetangga itu. Kenapa aku bengkak? Persis banget nih, mati dia katanya. Meninggallah orang ini, Pak. Itu berarti ucapan kita diamini oleh malaikat. Ya. Maka hati-hati. Takziah dengan menjenguk orang sakit. Ini sangat-sangat sakral. Jaga adab kita. Ya. Nah syarahnya ini dikatakan pandangan orang yang meninggal menjadi terbelalak ketika ajal mendatanginya. Kaget dia. Karena malaikat maut datang itu hanya dia yang tahu. Anaknya di samping kagak tahu, istri kagak tahu coba. Terbelalak dia kaget. Lalu ia mulai menatap sesuatu tanpa mengalihkan pandangan sedikit pun. Fokus ke situ. Dan memejamkan mata beliau sallallahu maksud Nabi yang melakukannya. Yang wafat itu siapa? Abu Salama. Merupakan dalil dianjurkannya hal tersebut. Ya, kalau ada yang meninggal cepat diusap itu Pak, akan nutup itu matanya. Hadis ini termasuk dalil bagi orang yang berpendapat bahwa ruh adalah benda halus yang menyebar di dalam tubuh dan kehidupan hilang dari jasad ketika ruh itu pergi. Bukan sekedar sifat al-arad sebagaimana dikatakan oleh sebagian yang lain. Memang dia benda, cuma sangat halus. Kalau ditanya ya, ruh kita di mana? Di dengkul. Enggak bisa ditemukan. Di dada enggak bisa ditemukan. Makanya ayatnya Pak, yas'alunaka 'anir ruh qul. Jawab ya Muhammad, ya ruh itu adalah urusan Tuhanku. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa mayit harus didoakan ketika kematiannya telah tiba. Dengan doa tadi itu. Mayit bisa jadi mendapat nikmat atau azab di alam kuburnya. Nah, dengan apa Rasulullah ini memerintahkannya? An Rasulullah sallallahu hina tufiya sujiya bi burdin hibratin. Jadi hadisnya muttafaqun alaih. Rasulullah SAW ketika wafat ditutup dengan kain bermotif dan dari Yaman. Makanya bukan kain kafan saja, ya. Kalau pas meninggal itu sebelum dimandikan langsung dilucuti, dilepas pakaiannya, bajunya, ditutup pakai kain yang bermotif. Kita mah pas tuh kainnya ibu-ibu biasanya, kain panjang ya, agak batik kan. Nah ini disunahkan menutupi jenazah dengan al-hibrah, bahasa hadisnya al-hibrah, yaitu kain yang memiliki motif. Kemudian termasuk ya ini sebelum dimandikan. Dan hikmahnya adalah untuk menjaga jenazah dari terbuka, terlihat auratnya. Serta menutupi perubahan bentuknya dari pandangan mata. Bisa jadi orang baik beda ngelihatnya ya. Orang yang tidak baik beda lagi ngelihat jenazah itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengecup Nabi SAW ba'da mautihi setelah wafatnya. Jadi masih disiapkan untuk dimandikan. Beliau takziah ke rumah Rasul, kemudian dikecupnya. Jadi kalau orang tua kita, paman kita, atau yang punya hubungan mahram dengan kita meninggal dunia itu harus
dikecup atau dicium minimal itu, ya. Takbil itu kan mulut dengan hidung. Ya. Kalau mencium hanya dengan hidung saja. Nah, ini termasuk yang dicontohkan. Ya. Boleh mengecup orang yang meninggal dunia sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq terhadap Rasulullah. Rasul juga pernah melakukannya kepada Utsman bin Maz'un. Jadi ada Utsman bin Affan, ada Utsman bin Maz'un. Ini yang melindungi Nabi ketika pulang dari Taif. Karena Nabi nggak berani masuk Mekah. Sampai ada seorang tokoh namanya Utsman bin Maz'un mengamankan Rasulullah SAW. Makanya ketika Fatu Mekah, pintu Ka'bah itu multazam diserahkan pada Utsman bin Maz'un. Dan ini akan berada di tangan keturunannya sampai hari kiamat. Maka sampai hari ini Pak, raja saja nggak berhak untuk masuk, Raja Saudi. Kecuali seizin anak-anaknya sahabat Utsman bin Maz'un ini. Karena ini pesan Rasul SAW. Ada pejabat ingin masuk ke dalam Ka'bah itu ya kuncinya ada di keluarganya Utsman bin Maz'un ini. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Nah ini masalah hutang nih Pak ya. Hati-hati kita nih muamalah ya. Bahkan hutang bagi orang yang telah meninggal dunia menjadi penghalang untuk disalatkan jenazahnya. Kalau DKM semuanya juga pengumumannya telah meninggal dunia dengan tenang. Tenang semua ya. Emang tahu hakikat yang meninggal itu kayak apa? Yang punya utang kalau belum selesai nggak boleh disolatkan jenazahnya. Meskipun ia mati syahid, coba. Begitu juga tindakan gosab, ngambil barang orang lain ataupun rampasan dari orang lain. Iksilu bima'in wasidrin wa kafinuhu fi saubaini muttafaqun alaih. Mengenai orang yang terjatuh dari kendaraannya kemudian meninggal, kata Nabi, mandikanlah ia dengan air dan bidara daunnya dan kafankanlah dengan 2 lapis kainnya. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan lebih tebal biasanya. Hadis muttafaqun alaih. Memandikan mayit hukumnya fardu kifayah dan juga ada yang berpendapat sunnah. Namun jumhur ulama mengatakan wajib ya. Wajibnya tadi wajib kifayah. Dan disunahkan menggunakan daun bidara kemudian dikafani dengan 2 helai kain kafan. Daun bidara kan banyak ya. Bahkan kalau ditanam di rumah itu bagus. Jin jadi takut datang ke rumah itu. Kemudian terkait Rasulullah nih ya. Rasul wafat. Ini sama enggak dengan masyarakat umum gitu loh. Dengan umatnya dilepas pakaiannya, ditutup dengan kain yang bercorak tadi itu. Nah ini ternyata kisahnya adalah untuk Nabi itu khusus. Dimandikan dengan baju gamisnya. Ya, sahabat juga dijadikan oleh Allah. Ya, ini banyak kisah ini ya, ceritanya. Jadi Nabi tidak dibuka pakaiannya karena khusus ya. Terjadinya ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ketika para sahabat hendak memandikan jenazah Nabi SAW, mereka ragu dan berbeda pendapat mengenai hukum menanggalkan pakaian beliau. Solusi ilahi, ini Allah punya kehendak, kemudian memberikan rasa kantuk atau ngantuk yang berat kepada para sahabat hingga dagu mereka itu menempel di dada. Tiba-tiba mendengar suara gaib dari sudut rumah yang tidak diketahui wujudnya, memberikan perintah, mandikanlah Nabi dan pakaian beliau tetap dikenakan. Proses mandikannya para sahabat pun melaksanakan perintah tersebut. Ya, kemudian keutamaan khusus bagi Nabi memang tidak sama dengan umatnya. Dan hadis yang penutup di sini yaitu soal berapa kali siraman untuk memandikan jenazah, ada yang bilang 3 kali, 5 kali atau lebih, namun tetap menghitung bilangan yang ganjil. Waj'al fil akhirati kafuron, dan jadikanlah ya basuhan terakhir itu yang ada kafurnya Pak. Semacam apa ya? Kafur barus ya kali ya. Au syai'an min kafur ya, sesuatu. Kemudian mulai dari bagian kanan dan diwudukan ya, dan seterusnya ini. Nah ini syarah hadisnya apa? Hadis ini umum dari apa? Dari Ummu Atiyah di atas tadi itu adalah landasan utama fikih
dalam tata cara memandikan jenazah, ya. Baik, mungkin itu secara umum ya, jumlah basuhan, kemudian juga penggunaan air dan daun bidara ini memang ada perintahnya. Jadi air itu hanya apa? Litanzib, membersihkan. Tapi untuk tathirnya ya, tathirnya mensucikannya dengan yang tadi itu, dengan ajaran Nabi ya. Kapur barus dan juga daun bidara ini memang ada hadisnya. Penggunaan kapur barus ini ya, al-kafur tadi itu urutan anggota tubuh harus disesuaikan dengan apa yang disebutkan dalam hadis. Kain basahan dari Rasulullah SAW, lalu beliau memberikan kain sarungnya atau khutwahu ya, dan bersabda, pakaikanlah itu kepadanya sebagai pakaian dalam. Ini ketika Rasulullah menyaksikan sahabiat memandikan jenazah. Beda ya, sekalipun anaknya Rasul tidak memandikan kalau itu anak yang perempuan. Sahabat perempuan yang memandikan, Nabi hanya mengasih arahan dari balik pembatas ya. Baik, itu mungkin yang menjadi pembahasan kita pada kajian kali ini. Ini babnya panjang, makanya kita baru selesai prosesi ketika meninggal, kemudian masuk pada tahapan yang pertama itu memandikannya ya. Masih ada 3 lagi, yaitu mengkafankan, menyolatkan, dan menguburkannya. Baik, bila ada yang ingin ditanyakan, karena waktu maghrib juga semakin maju ya, hak jamaah untuk diskusi dan tanya jawab. Silakan. Fadal. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan utang piutang orang meninggal Ustaz. Kan kalau misalkan ada orang yang meninggal masih mencicil KPR misalkan Ustaz. Sedangkan kan KPR itu udah di backup sama asuransi. Jadi udah meninggal kan dilunasikan asuransi. Nah, itu secara hukum gimana ya Ustaz ya kalau seperti itu? Hutang. Masalah utang nih. Ya, mungkin ini kan masuknya fikih muamalah ya kalau utang piutang ya. Dan itu berkembang sesuai dengan peradaban manusia dalam sistem ekonomi dan keuangan ya. Sampai hari ini disimpulkan utang itu ada utang produktif, ada utang konsumtif. Kalau utang produktif karena kita ada usaha kerjasama dengan bank, terus ada asuransi, bila itu meninggal dunia ya ada poin itu dianggap lunas, berarti selesai. Itu perjanjian namanya al-aqd ya, ada akadnya. Tapi yang paling masalah kan hutang konsumtif buat kebutuhan dia, minjem. Ya. Makanya yang paling penting sifat bagi manusia adalah al-amanah. Sifat amanah. Kita atau saya sebagai suami ketika ada pinjaman ke orang lain, saya harus kasih tahu ke istri saya punya utang. Apa kekhawatirannya kalau kita meninggal, istri nggak tahu kan dari mana melacaknya itu utang itu. Ini termasuk utang kebutuhan ya hidup, konsumtif namanya. Ini yang menjadi masalah. Kalau nggak ada jaminan asuransi ya udah, itu yang menjadi penghalang kita ya, utang itu. Makanya dia bisa terbebaskan dengan 2 cara kan, dikembalikan hak orang lain itu, hutang itu. Yang kedua adalah secara akad sudah dialihkan. Makanya bila ada almarhum atau almarhumah punya utang, piutang, maka saya mohon kepada jamaah untuk ya memindahkan tanggung jawab ini kepada ahli warisnya. Kami dari ahli waris siap ya menyelesaikannya. Padahal kan kalau dia punya utang belum dibalikin belum. Tapi dengan ucapan sambutan dari ahli waris itu, keluarganya, itu bisa disolatkan. Artinya kepada jamaah yang ada, bila ada nanti utang piutang terhadap almarhum, maka urusannya adalah dengan ahli warisnya. Nah disitulah mungkin harus diselesaikan ketika ahli waris yang nanggung siapa ini? Anak yang paling tua, ya udah. Berdatanganlah orang yang nagih itu utangnya. Tanya, mana buktinya ada?
Nggak ada Pak. Tapi karena saya percaya aja lah dengan almarhum. Dia minjem butuh saya kasih. Ya udah. Kalau nggak ada catatannya, kita menggunakan cara sumpah demi Allah. Ya bahwa almarhum punya utang, gitu Pak. Kalau ada bukti, ada saksi, itu langsung kita iyakan gitu loh. Ya. Nah ini yang kita permasalahkan adalah utang konsumtif. Kalau utang asuransi, insya Allah itu aman. Berarti dengan kesepakatan bila meninggal dunia nasabah ini maka dianggap lunas, enak jadinya. Ya. Ada lagi Pak? Ya, silakan. Dengaran saya. Keluarga. Ah. Hmm. Hmm. Yang meninggal. Ah. Hmm. Iya. Hukum ya. Baik, jazakallah khairan. Ada 2 poin penting. Yang pertama terkait masalah utang ya. Ketika sudah ada pernyataan pengalihan, tahwil namanya, tahwil duyun, maka yang bersangkutan tergolong bebas. Ya, karena sudah diucapkan ya. Ternyata ketika dihubungi langsung ahli warisnya keluarganya belum ada dananya. Ini gimana? Ya. Maka akad itu berpindah ketika dengan ucapan. Pindah ke siapa ya? Keluarganya. Keluarganya siapa? Ya ini ahli warisnya. Maka dia mungkin minta waktu, ini Pak ada peninggalan almarhum dalam bentuk warisan tetapi pokoknya tanah gitu ya, kebun. Kami akan jual dulu, nanti akan kami lunasi utang-utangnya. Memang begitu, warisan kan nggak boleh langsung dibagikan. Kalau yang bersangkutan almarhum masih punya utang itu Pak.